Cuman di era Sintayong sama Bismillah yang pada saat kita uji coba di luar negeri kita masih bisa menang. Kalau buat timnas itu nggak perlu nyari pemain naturalisasi. Nyari pemain sebenarnya kita itu pemain banyak. Di mata Pak Herawadi, Sintayong ini udah berhasil belum? Pertanyaan mendasar. Dia udah pernah ngasih juara apa sama kita? Sekarang Bapak aku tanya balik, Bapak udah pernah ngasih juara apa sama Indonesia? Saya dulu 2 kali masuk final. Saya zaman 2000 sama 2002. Iya. Yang di Thailand kalah, terus di Indonesia juga. Yang 2002 aja 2000. kalah. Uji coba di luar negeri kita masih bisa, pada saat kebobolan kita masih bisa balas. Di Bismillah pada saat Asian Games 2018 kita sudah ketinggalan, kita malah bikin menang duluan sampai artinya kita kalah penalti. Ya itu artinya mental seperti itu yang sekarang nggak punya. Itu proses yang dimana kita tidak sabar. Saya abang tuh nggak pernah ngikutin setiap pelatih timnas tuh ngelatih kayak kemarin awal-awal Sintayong dengan latihan yang keras, banyak orang dan wartawan pelatih semua kumpulin latihan apa ini. Tapi setelah lihat hasil Sintayong yang makin hari makin bagus, masih saja cari kesalahan. Jadi artinya banyak hal yang kita bikin tuh koreksi, tapi yang selalu koreksi yang menjatuhkan. Kalau buat timnas itu nggak perlu nyari pemain naturalisasi. Nyari pemain sebenarnya kita itu pemain banyak. Gudang pemain lokal. Naturalisasi itu nggak penting. Bisa nyari di daerah-daerah, di pelosok-pelosok kita mau cari pemain yang fisiknya kuat, yang mau kerja keras, itu banyak. Itu makanya saya lihat itu ya, kalau ambil naturalisasi itu mainnya lebih levelnya lebih tinggi dari yang pemain Indonesia mungkin nggak apa-apa, nggak masalah. Ini diambil naturalisasi pemainnya malah selevel dari berbahaya. Saya pikir percuma, buat apaan nyari pemain seperti itu. Lagi juga di naturalisasi juga pemainnya di naturalisasi ini itu udah umurnya udah 30, udah 35, udah 29, percuma buat apa? Paling di timnas bela itu mah paling 1-2 tahun udah habis. Di mata Pak Herawadi, Sintayong ini udah berhasil belum? Pertanyaan mendasar. Dia udah pernah ngasih juara apa sama kita? Sekarang Bapak aku tanya balik, Bapak udah pernah ngasih juara apa sama Indonesia? Saya dulu 2 kali masuk final. Saya zaman 2000 sama 2002. Iya. Yang di Thailand kalah, terus di Indonesia juga. Yang 2002 aja 2000. Ya, Bapak pernah ngasih juara apa sama Indonesia sebagai pemain? Terus 2000-an Bapak pernah jadi manajer timnas kan? Emang ngasih juara apa sama Indonesia sebagai manajer? Apa? Coba pernah juara kan? Iya. Karena kita nggak pernah juara. Gitu. Iya. Di Thailand sekali kalah, di sini di Indonesia 2002 kalah kita ada penalti kan sama Thailand. Kemudian tahun 2004 kalah juga. Jadi Pak, jangan cepat kali ya menilai seseorang tanpa bercermin terlebih dahulu. Cermin dulu Pak, cermin. Ya, mengkritik orang seenaknya saja tanpa melihat diri sendiri. Bapak kan juga pernah di timnas kan? Ya kan? Pernah juga di manajer timnas. Apa prestasinya? Itu dulu bilang. Kalau udah ada prestasi Bapak, baru Bapak bisa menilai Sintayong gitu loh. Dan apalagi ini yang dinilai soal AFF gitu loh, yang tidak ada value-nya. Artinya besok ada AFF nih Pak? Kan kita menghindar dari AFF. Kalau saya bilang menghindar itu bukan dengan alasan kita mau Piala Dunia T3. Iya, kalau saya lihat sih gitu Pak. Karena Piala Dunia itu yang putaran pertama itu kan, yang sampai kita lawan Jepang itu kita selesai 23 November, ya kan? AFF itu tanggal AFF 29. Sebenarnya kan bagus tuh, tinggal terusin kan? Tinggal terusin. Kan kita nggak mau. Ya kan? Karena kita nih udah luar biasa, kita merasa udah level kita Asia, nggak perlu AFF. Kita takut kalah sama Thailand, jadi ke levelnya turun lagi. Siapapun boleh berdebat dengan aku ya soal AFF ini ya. Bukti paling nyata itu adalah AFF ini dibanding Piala Asia jauh bedanya kan, nggak diakui FIFA ya kan, tidak masuk agenda FIFA ya kan. Nah sementara di bagian Amerika Tengah dan Utara itu ada namanya Gold Cup, Piala Emas CONCACAF.
Itu diakui FIFA. Mereka mati-matian untuk juara itu. Kenapa? Diakui FIFA. Yang lebih besar kan ini sekarang Copa America, Meksiko itu paling banyak juara Gold Cup. Tapi mereka juga berusaha di piala Copa America gitu loh. Jadi menurutku nggak usah terlalu menilai orang lain tanpa melihat diri sendiri. Ya kita evaluasi diri aja. Kalau memang mau mengkritik, tapi jangan sok merasa paling benar gitu loh. Kalau untuk AFF ya udah keputusannya di Pak Erick Thohir. Turunkan tim muda. Kalau mau protes sama Erick Thohir. Jangan Sintayong mulu yang dibacotin ya. Dulu juga yang ngedatengin Sintayong kan bukan Pak Erick Thohir. Iya. Yang ngedatengin kan Pak Iwan Bule, ya kan? Yang nikmatin sekarang siapa? Kan Pak Erick Thohir hasilnya, ya kan? Nah, kalau sekarang misalnya memang Pak Eriknya nggak serak juga sama dia karena terlalu banyak, katakanlah kontraknya tidak selesai dan terlalu banyak permintaan dan PSSI tidak sanggup misalnya, ya ganti aja. Kalau saya pikir sih tergantung niat dia sekarang, dia mau tanda tangan itu kontrak nggak? Kalau dia ngulur-ngulur waktu terus, ya kan, dan akhirnya bisa merugikan PSSI sendiri, ya kalau mau diganti ganti aja. Memang kenapa? Gitu kan? Komitmen saya sama Sintayong sebenarnya sama-sama sudah sepakat ketika kejuaraan AFC di Doha U23. Cuman tentu proses daripada negosiasi kontrak saya rasa sesuatu yang lumrah. Betul, Pak. Untuk berjalan, dan alhamdulillah kemarin dengan kesepakatan, target, komitmen dan detailnya banyak, akhirnya kita bisa tanda tangan untuk sampai 2027. Sekarang kita bikin kalender sampai 2027 supaya kita bisa metain total. Jangan sampai nanti kita sebagai stakeholder sepak bola ribut di kandang sendiri. Padahal cita-citanya tim nasionalnya pengen bagus, liganya pengen bagus. Baru bicara begitu malamnya ada announcement AFF ya, menggulir kejuaraan Asia Tenggara Klub yang dimulai tanggal 17 Juli sampai 31 Mei tahun depan. Nih kalender mana lagi? Terus ada lagi, gimana Pak Piala Presiden? Gimana Pak Piala Indonesia? Ya saya sih sebagai ketua umum ya semuanya pengen. Tapi apa mungkin pemain kita 365 hari bermain? Dan mereka bukan robot, mereka manusia seperti kita. Nah itulah kenapa saya bilang juga dengan berbagai pihak stakeholder, kita harus bikin kalender yang baik. Nanti misalnya AFF bukan prioritas, Asian Games bukan prioritas karena kan bukan kalender FIFA dan tidak mungkin liganya berhenti terus. Oke. Berarti kita kirim dong tim muda. Nah tapi kalau SEA Games, ya kita harus kirim timnya. Itu muka kita. AFC Cup, ya haruslah kirim dong. Ya ini kan road to World Cup. Nah tetapi U23 AFC Cup mungkin karena bukan Olimpiade nanti 2027, ya nggak perlu serius. Kan ini semua dinamika supaya Pak liganya jalan. Tetapi juga nggak bisa semua kalender diikutin, ya kan? Ya kan, dan kita tidak punya talent pool sebanyak itu. Ya, sistem daripada kompetisi kita grassroots-nya belum jalan.